Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan bahas tentang kisah legenda Raden Kian Santang, seorang pangeran dari Pajajaran yang masuk Islam dan mencoba mengislamkan bapaknya Prabu Siliwangi. Kisah Prabu Kian Santang ini telah menjadi sebuah kisah yang diceritakan secara turun-temurun oleh orang-orang Tatar Sunda, karena kisah ini menceritakan tokoh karuhun masyarakat Jawa Barat, yaitu Raden Kian Santang, Prabu Siliwangi, dan tokoh besar Islam Khalifah Ali bin Abi Thalib. Untuk lebih tahu tentang kisah Raden Kian Santang, mari kita simak sama-sama kisahnya. Di Kerajaan Sunda Galuh atau Pakuan Pajajaran, Prabu Sri Baduga Maharaja menikah dengan Nyi Subang Larang. Dari pernikahannya itu dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pangeran Cakrabuana, Rara Santang, Ibunda Sunan Gunung Jati, dan Raden Kian Santang. Dikatakan Raden Kian Santang tumbuh menjadi seorang yang tampan dan gagah berani, hingga pada umur ke-22 dia sudah diangkat menjadi pemimpin Bogor atau Dalem Bogor, bertepatan dengan diangkatnya pemimpin sebelumnya Raden Munding Kawati menjadi panglima perang Pajajaran. Peristiwa itu ditulis dalam Prasasti Batu Tulis Bogor. Selain dia diangkat karena kemampuannya dalam memimpin, Raden Kian Santang juga terkenal karena kesaktiannya. Menurut legenda, Kian Santang saking saktinya dia tak lagi ada orang yang bisa menandingi kesaktiannya. Hingga suatu ketika dia meminta ayahandanya mencarikan untuknya seseorang yang dapat menjadi lawannya. Ayahnya Prabu Siliwangi setuju. Dia pun memanggil seluruh ahli nujum, dukun atau peramal untuk mencarikan orang paling sakti yang ada. Tapi tak ada nama yang muncul dari pencarian mereka itu. Meski gagal mencari orang yang mampu untuk melawan dirinya, Raden Kian Santang pun tidak menyerah. Dia berkeliling ke setiap sudut Tatar Pasundan hingga akhirnya dia bertemu seorang kakek misterius jika orang yang dia cari berada di Mekah. Mendengar hal itu, Raden Kian Santang senang, bukan kepalang, dan langsung ingin mencari ke Mekah. Tapi si kakek malah memberi 2 syarat sebelum dia bertemu dengan Sayyidina Ali, yaitu syarat pertama, melakukan mujasmedi atau semedi di ujung kulon, dan syarat yang kedua adalah mengganti namanya menjadi Galatrang Setra. Raden Kian Santang pun setuju. Setelah melaksanakan 2 syarat tersebut, berangkatlah dia ke Tanah Suci Mekah. Menurut cerita, dia berangkat ke sana dengan kesaktiannya hingga tak memerlukan waktu lama. Setiba di sana, dia bertemu seseorang yang terlihat sangat bijaksana. Dia pun bertanya pada orang itu keberadaan Sayyidina Ali, dan orang itu dengan senang hati akan mengantarkan pada Sayyidina Ali. Tapi dia tak sadar jika orangnya itu adalah Sayyidina Ali. Sebelum keduanya pergi menemui Sayyidina Ali, laki-laki itu menancapkan tongkatnya ke tanah yang tak diketahui oleh Kian Santang. Setelah berjalan beberapa puluh meter, lelaki itu meminta agar Kian Santang mau mengambil tongkatnya itu. Awalnya Raden Kian Santang menolak, tapi karena keinginannya yang kuat untuk bertemu Sayyidina Ali, dia pun bersedia melakukan perintah dari laki-laki itu. Tapi saat Kian Santang mencoba mencabut tongkat itu, dia menyadari jika tongkat itu tak bisa terangkat. Meski dia sudah mengerahkan seluruh kesaktiannya dan kemampuannya yang dia miliki. Saat itulah dia menyerah dan bertanya pada orang di hadapannya, mantra apa yang membuat tongkat ini tidak dapat diangkat? Tapi orang itu berkata, jika dia hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Raden Kian Santang sadar jika orang di hadapannya adalah sosok Sayyidina Ali. Dari kejadian itu, Raden Kian Santang pun masuk Islam, dan dia tinggal selama beberapa bulan untuk belajar ilmu agama. Setelah merasa cukup, dia kembali ke Pajajaran. Di sana dia mencoba untuk menyebarkan agama Islam kepada ayahnya, tapi ditolak. Prabu Siliwangi merasa tak ingin meninggalkan agama yang sudah dianutnya sejak kecil. Merasa kecewa, dia pun kembali ke Arab dan memperdalam ilmu agamanya selama 7 tahun, hingga akhirnya dia kembali dengan tekad lebih kuat.
Setelah 7 tahun bermukim di Mekah, Raden Kian Santang pun kembali lagi ke Pajajaran untuk mencoba mengislamkan ayahandanya lagi. Tapi kali ini niatnya diketahui oleh ayahnya yang tak mau bertarung dengan anaknya. Dan beliau merubah keraton Pajajaran menjadi sebuah hutan belantara. Melihat kondisi keraton yang berubah menjadi hutan belantara, Raden Kian Santang terkejut. Dia pun mencari ayahnya ke arah hutan dan menemukan ayahnya bersama para pengawalnya berada di hutan. Lalu dengan hormat Raden Kian Santang mengajak ayahandanya untuk kembali dengannya, karena hanya hewan yang tinggal di hutan, sambil memintanya untuk memeluk agama Islam. Tapi Prabu Siliwangi malah balik bertanya, hewan apa yang tinggal di hutan? Raden Kian Santang pun berkata, harimau. Saat itulah Prabu Siliwangi dan pengikutnya berubah menjadi harimau dan masuk ke dalam gua. Fakta dan mitos legenda Kian Santang adalah, faktanya saat Kian Santang lahir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah lama meninggal dunia 800 tahun sebelumnya. Faktanya orang Sunda pertama yang memeluk agama Islam adalah Pangeran Sancang, Pangeran Kerajaan Tarumanegara dengan nama hampir sama. Menurut legenda, terdapat 4 orang bangsawan Sunda Galuh lainnya yang mengikuti Raden Kian Santang untuk memeluk Islam. Dan itu mungkin suatu kisah legenda dari Raden Kian Santang. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.